semuanya bertubi-tubi, wah foto pecahan, bahkan serpihan mayatnya pun semua ada fotonya. Kompas juga punya ya, kaca-kaca pecah, terus jalan yang legok kena bom sebagainya. Sorry, jalan legok yang dapat cuma Bea, yang kepikir muter cuma Bea. Saya akuin Bea top ya, yang Nitip memori kalau ke Iceland. nggak gini-gini. Saya cerita ya. Tadi soal nitip-nitip foto tadi ya. Dalam jurnalistik itu ada namanya foto pool. Foto pool itu manakala suatu kondisi ada 10 wartawan memotret barang tapi tempatnya tidak memungkinkan. Ada satu yang mewakili, nanti fotonya itu hak semua yang ada di situ. Itu namanya foto pool. Tahun 1999 saya waktu itu ketua pewarta foto Indonesia. Sanana Gusmau harus nyoblos di gedung Dewan Pers di Kebon Sirih. Ada sekitar 20 fotografer mau ikut motret, Sanana nyoblos. Waktu itu PBB, yang megang PBB loh, jangan main-main pemilu, referendum tim-tim itu, tahun 1999 itu yang megang PBB langsung. PBB bilang, only one television, one radio, and one newspaper. Jadi hanya 3 orang boleh masuk motret Sanana nyoblos. Anak-anak itu karena saya ketua PFI, bos, Anda mewakili, saya masuk motret Sanana nyoblos. Saya keluar, dan foto saya itu dibawa ke Jalan Sabang, itu hak semua yang ada di situ. Kalau Anda nggak ada di situ, Anda nggak berada di ikut anggota pool. Dia pernah dengan Bahtiar Pada waktu itu rebutan mau naik helikopter ya, saya lupa di tim-tim di mana. Akhirnya sweet, salah satu yang naik helikopter karena cuma ada satu bata, tapi fotonya satunya juga berhak. Itu namanya foto pool. Yang nggak ada di situ, nggak berhak dapat foto itu. Lalu jadi jumlahnya ada pool. Saya sama Agus Wahyudi bisa dikatakan membuat pool pribadi ya. Buat pribadi. Tapi cuma ya, kalau pool itu, kalau yang muter saya, semua koran Merdeka semua boleh buat, tapi Arba'in Nambe dari pilih pool. Ya, tapi tetap nama saya harusnya. Nah, dalam kasus saya sama Agus Wahyudi, kalau saya pakai nama Agus Wahyudi pool pribadi, bisa ribut sama Jawa Pos kan? Mau tahu kan Jawa Pos dipakai kompas atau kompas pakai Jawa Pos. Jadi kami waktu itu melakukan pelanggaran diam-diam pribadi dengan tanggung jawab masing-masing. Ini ada pernyataan dari Mas Simon Dodit. Manajemen liputan penting, apalagi zaman Presiden Soeharto. Kita harus tahu apa saja agenda acaranya, apalagi gerak fotografer dibatasin. Yes. Simon Dodit adalah fotografer senior Suara Merdeka Semarang. Ya, saya pertama kali ketemu beliau tahun 1990 balap sepeda Jakarta sampai Bali lewat Semarang. Simon Dodit itu motret ya Suara Merdeka, saya ingat. Berarti temannya Mas Tomo dong. Suara Merdeka kan? Iya, temannya Tomo, Mas Tomo, Simon Dodit. Aku tuh lucu loh. Ketemu terakhir Mas Tomo di mana tau nggak? Di Mekah. Di mana? Oh iya, serius? Serius. Gue lagi umroh, ya kan? Abis dari Masjidil Haram, lewat cuk. Siapa nih? Mas Tomo udah senyum-senyum dari jauh. Mas Tomo. Mas Tomo Suara Merdeka. Itu temannya Mas Simon Dodit berarti ya. Iya. Kita malah ngakak-ngakak. Mas Simon Dodit ini sekarang dosen di Unika Sugio Pranoto. Ya, saya pernah jadi pembicara di situ, dosennya Mas Simon Dodit. Ya. Udah lama nggak ketemu. Simon Dodit itu sering menang lomba lagi. Tahun ini aja paling nggak saya ada satu foto yang Simon Dodit menang. Dan saya pernah ngedrone di Semarang diurusin Mas Simon. Ya asik. Diurusin izinnya sama Mas Simon. Sudah lama tuh ya, 2019 lalu. Nah, Agus Mulya, wah buka-bukaan setelah 15 tahun. Apaan? Ini Mas Agus Mulya, buka-bukaan foto pool. Oh, foto pool tahun 97. 25 tahun yang lalu. Oh. Oke. Zaman. Dan Agus Wahyudi katanya udah di lapangan deh. Dia mungkin pindah bagian. Karena nggak pernah lihat liputan Agus Wahyudi lagi. Ini Agus Mulya ini bukan Agus Wahyudi ya? Beda ya? Agus Mulyawan. Agus Mulyawan Media Indonesia. Itu teman kita juga. Nah, karena dulu ada 2 Agus. Agus Wahyudi itu Agus Jawa. Agus Mulyawan itu Agus Batak. Karena mukanya kayak Batak. Karena bukan orang Batak. Bukan. Agus Mulyawan Jawa juga lah. Mulyawan. Jadi, Agus siapa nih? Agus Jawa atau Agus Batak? Foto Gayus itu keluar dulu di mata, baru saya ngomong. Nggak enak sama mata, okay? Mata beredar dulu.
Jadi Tapi sebenarnya bocoran foto teman-teman Gayus ya. itu udah kita bahas dulu di obras yang 2020. Tapi Ya nggak kan? sedalam yang saya tulis ini. Kemarin saya percaya dengan banyak bahan yang nggak pernah keluar. Saya tadi kalau kebetulan ketemu ya. Jadi saya nyari-nyari kebetulan foto-foto yang posisi peta diagramnya segala ketemu semua. Terus analisa telematikanya seorang pembaca juga pakai komputer ketemu. Panjang itu Gayus itu. Gayus tuh salah, rambutnya terlalu lurus gitu. Harusnya dibikin Bukan, ikal. bukan. Nggak. Kalau nggak dibisikin nggak ada yang tahu. Iya, Fotografer ada pun. yang kasih tahu. Ya, enggak. Siapa nyangka, karena kayaknya gitu loh, kalau tuh pertemuan ekonom, Gayus muncul orang bisa kenalin. Ini orang-orang penggemar olahraga malah kepikir itu Gayus itu kan. Iya. Impossible lah, tanpa ada pembocoran impossible. Makanya jadi pertanyaan adalah, yang bocorin itu maksudnya apa gitu loh. Nah, Dan waktu Kompas tidak... tukang bakpao ntar lewat nih. Iya. Ya, saya nggak bilang siapa, saya nggak bilang siapa. Pokoknya kalau hal-hal begitu negara kita tuh jagonya lah. Ya Bang ya. Nggak ada sesuatu Jangan kan kita Amerika aja yang bunuh Kennedy siapa nggak jelas kan? Nggak jelas siapa yang bunuh Kennedy coba? Yang bunuh langsung dibunuh lagi itu kan? Kalau bunuh Lincoln kan? Jadi yang bunuh langsung dibunuh lagi kan? Jadi memang ditutup. Banyak kalau dalam politik itu susah. Terus kayak banyak lah. Apalagi saya yang motret Gayus siapa si itu kan si Agus kan. Agus belum apa walaupun tahu Gayus ada kasus juga belum mana ngeh lagi di sana buat motret dia kan. Emang. Ya kan nggak ada bisikin. Ya udah. Tanpa break pun mungkin biasa aja. Mayoritas itu nggak ada yang kenalin dia. Siapa kan Gayus coba? Kita nggak ngikutin berita ekonomi. Betul. Oh dia bukan siapa-siapa, nggak hanya seorang koruptor itu kan. Fotonya hanya muncul beberapa kali gitu. Si Mas Agusnya udah menentukan posisi lah gitu. Ya kan? Untuk potret. Enggak. Sambadi itu naruh Gayus di posisi yang jarak tembaknya enak. Iya kita di situ. Gayus di situ. Kenapa dia nggak di... Enggak, makanya setidaknya Mas Agusnya udah siapin. Dia gua harus nyiapin tele mau 70-200 atau 100-400 gitu kan. Posisinya udah pas gitu. Emang. Iya. Lanjut. Oke, Anda lihat foto ini. Ini bom Kuningan 2004 ya. Oktober 2004, bom Kuningan di kedutaan Australia di Kuningan. Itu. Ini Republika. Ini Koran Tempo. Ini Kompas. Sorry. Ya, jadi ini perhatikan ini, yang pakai foto ini 3 koran, Republika, Koran Tempo dan Kompas. Anda tahu? Padahal wartawan ketiga koran itu motret dari lokasi dari dekat itu semuanya bertubi-tubi, wah foto pecahan, bahkan serpihan mayatnya pun semua ada fotonya. Kompas juga punya ya, kaca-kaca pecah, terus jalan yang legok kena bom sebagainya. Jalan legok yang dapat cuma Bea, yang kepikir muter cuma Bea, saya akuin Bea top ya. Yang titik ledakan yang legok itu cuma Reuters yang punya. Dan saya lihat fotonya Bea, hanya Bea yang foto titik ledak sampai legok itu hanya foto biasa, ingat saya ya. Nah, foto-foto semua itu gak ada yang kepake. Yang kepake malah foto ini. Kompas punya foto ratusan ya, dari berbagai kantor berita. Kenapa 3 koran ini terpaku sama foto ini? Ini masalah posisi. Yang motret ini adalah seorang karyawan yang bekerja di Deutsche Bank yang di Bundaran HI itu. Ada gedung yang atasnya ada BMW kalau salah ya. Ada logo apa di atas gedungnya ya. Berarti bukan fotonya Stringer, Bang? Stringer, seorang karyawan, dia alumni ITB kalau salah ya. Motret ini, terus diposting di email group dulu ya, belum ada WA group ya, email group. Terus beredar di mana-mana kan? Di banyak orang punya. Nah, ada orang kreatif, si A namanya dijual ke Reuters, si B dijual ke AP, si C dijual ke AFP. Jadi 3 kantor berita itu fotonya sama, namanya beda-beda. Kayak gitu. Itu uniknya. Jadi yang jago itu brokernya. Iya, brokernya. Jadi 3 kantor berita fotonya sama, namanya beda-beda dari angle yang sama. Nah, kenapa Kompas memutuskan foto ini? Ya. Jadi
Saya kira Koran 2 ini juga memutuskan foto yang sama karena rumor yang sama ya. Saya lupa persis, tapi sorry. Saya benar-benar lupa siapa yang ngomong ya. Kalaupun saya ingat namanya, saya mungkin nggak ngomong ya. Nah, karena ini agak sensitif. Dia datang kantor, tolong dicek, itu mikronuklir, mikronuklir. Itu bom nuklir mini. Asapnya buktinya bentuk cendawan. Wah, di redaksi ribut. Wah, ini ada info itu nuklir. Buktinya, cari fotonya awan cendawan. Ya mau nggak mau saya pasang foto ini dong. Mau wartawan Kompas nggak ada yang motret awan cendawan. Saya yakin Tempo juga motret awan cendawan milih itu karena alasan itu mikronuklir. Rumor siapa yang mengumpulkan ini juga mikronuklir itu awan cendawan. Jadi Kompas pasang wartawannya, fotografernya semuanya turun motret. Ya, jangan mengabaikan keselamatan diri. Anda bayangin kalau ada bom kedua gimana, ya kan? Mereka dong nggak sampai 5 menit kemudian mereka udah masuk lokasi. Mereka dari mana-mana, datang ledakan langsung datang semua, langsung motret-motret dari dekat. Siapa tahu ada bom lain kan? Yang dipakai foto yang ternyata nggak jelas sumbernya itu. Ini di email grup ITB juga ada foto ini ternyata. Jadi ini dibuat dari gedung Deutsche Bank ya. Nah, keesokan harinya, LIPI bikin jumpa pers. Itu bukan mikronuklir. Jadi ada orang yang menggembuskan itu mikronuklir, bom nuklir, dan orang langsung percaya. LIPI memberikan pernyataan bahwa kalau ledakannya kuat, asapnya pasti bentuk cendawan. Kalau ledakannya kuat, pasti asapnya bentuk cendawan. Jadi ledakannya memang kuat sekali. Artinya isu mikronuklir itu terbantahkan gitu. Dan walaupun itu asap dari ledakan bom yang benar ya, tapi belum, kalau mikronuklir masih lebih besar dari itu ya Bang ya? Iya, cendawannya lebih ekstrim lagi kan, lebih hebat lagi kan. Pokoknya kalau ledakannya hebat, asapnya cenderung berbentuk cendawan. Ledakan gunung api pun ada yang berbentuk cendawan, ya kan? Kalau ledakannya hebat, bentuk cendawan. Kalau ledakannya nggak hebat ya cuma membumbung aja ke atas. Jadi posisi yang motret ini, awan cendawan ini, didapat hanya mungkin 2 atau 3 atau 4 kurang dari 5 detik setelah ledakan terjadi kan, deng, membumbung itu asapnya kan. Jadi memang ini dekat sekali ke waktu peristiwa terjadi, sementara wartawan Kompas dan semua wartawan lain motret di bawah itu mungkin kan beberapa menit setelah ledakan kan, setelah asapnya udah nggak ada. Jadi posisi ini, foto asap ini hanya mungkin bisa didapat dari jauh, posisi dari jauh, dan yang dapat ini memang kebetulan. Kebetulan. Tunggu. Sorry. Saya teman-teman nggak apa-apa ya, sambil nanya silakan nanti. Oke, ada yang nanya dulu nggak? Bacakan. Goodie kedua. Boleh. Tenang, kita ada giveaway 3. Bom kuningan itu. Ini giveaway giveaway ya Bang? Ya, tahun 2004. Bulan apa? Saya tadi ngomongnya salah. Ayo. Yang benar dapat tote bag ya, giveaway tote bag dari The Seven Distro. Jangan bom lupa kuningan itu 2004 bulan Distro, apa? Ya. Yang saya omongkan tadi salah. Distro. Ini kemakan omongan saya. Dia nyimak tapi omongan saya salah. Terus. Maret, ya. Pokoknya yang benar pertama dia akan dapat 1 tote bag. Aduh. Iya, Arif bagus lagi. Enggak sah. Enggak sah. Arif bagus dulu. Dianulir ya. Bang, pertanyaan ulang Bang. Oke, tanggalnya sekarang. Bulannya September 2004. Tanggalnya. Arif bagus boleh itu lagi nggak? Kan wartawan juga, ngapain nanya juga? Udah September dah dianulir ya, Arif bagus duluan. Oke, tunggu. Bang, tunggu. Mestinya tadi yang pertama jawab September selain Arif bagus kali ya, mestinya gituin tadi ya. Yang pertama selain ya udah terlanjur ya udah. Nggak apa-apa. Karena tangga. Bang, aku bagi juga. Jason Liu udah benar tuh. Tunggu. Sorry, ini sebelum Mas Arif bagus itu ada Edwin Tri. Oh ada? Ada yang September ya? Ya. September Murtanto malah bentar banyak.
Tar. Kalau di toko 9 September 2004, betul nggak? Betul. Itu Murtanto. Ya Murtanto yang dapat udah. 9-nya pun bener dia. Ya, Murtanto ya. Ya Murtanto. Tenang. itu udah ada tanggalnya lagi. Oke ya teman-teman, Murtanto udah jawab lengkap 9 September. Ini Murtanto pernah dapat nggak sih dulu? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tenang, gue masih punya tote bag yang banyak. Buat teman-teman yang penting happy ya. Jadi udah 2 tote bag keluar malam ini. Jangan lupa teman-teman tolong di follow The Seven Distro ya buat support ya. Nih ya, The Seven Distro walaupun kebalik, gimana cara yang kebaliknya nggak bisa. The Seven Distro. Iya. Oke. Masih ada, gampang lah, nanti kita tambahin lagi giveaway-nya. Oke. Pasti masih ada satu lagi, Bang. Ya. Oke. Sip, lanjut. Ini 2008 era sebelum drone marak ya. Jadi beberapa fotografer ditugaskan untuk motret mudik lebaran. Ini mudik lebaran 2008. Foto yang dipakai Kompas adalah karya Arum Daruti yang jadi akhirnya keluar dari Kompas jadi penyanyi Tetangga Pak Gesang, tahu kan? Grup Tetangga Pak Gesang ya. Itu salah satunya adalah si Arum ini. Arum itu alumni UNS. Jadi di Kompas itu fotografer Kompas itu mayoritas alumni UNS. Ya, mayoritas alumni UNS ada banyak tuh. Heru juga UNS ya, Heru ya? Heru, Arum, Risa Fatoni, paling nggak 5 tuh. Wawan, 6. Jadi fotografer Kompas itu paling nggak 6 itu lulusan UNS. Salah satunya cewek namanya Arum. Arum ini potensial sekali ya. Lomba foto gambar 2010 pun dia juara. Dapat MacBook Pro waktu itu ya. Oke, jadi Arum ditugaskan motret tentang mudik lebaran. Jadi kemacetan lah ya. Ini posisinya keren banget nih angle-nya nih. Ya, belum ada drone kan. Jadi Arum di nagrek mencari tempat yang tinggi. Jadilah foto ini. Nah, keren. karena belum ada drone-nya. Perhatikan baik-baik foto ini ya. Foto ini sebelum diedit adalah foto ini. Sebelum diedit ya. Kenapa harus diedit? Karena di bagian belakangnya kosong, ya nggak? Ya, jadi foto ini dikrop sedikit supaya ketat, gitu. Loh, Om, kalau memang kosong kenapa ditutup? Tidak realita yang ditampilkan gitu. Masalahnya gini, ini adalah bagian belakang antrian, totalnya 10 km. Ini pas bagian belakang yang pas ada kosong. Kalau foto ini dipasang, nggak mungkin 10 km kan? Kesannya orang kan, cuma segitu doang itu belakang kosong, ya nggak? Padahal ke sini, ke kirinya terus itu 10 km, nggak main-main gitu loh. Jadi ingat, foto itu berbicara dengan singkat. Dia nggak bisa cerita total. Sehingga Anda harus membuat sedemikian rupa, sehingga foto itu cerita realitasnya yang 10 km itu. Dan nggak mungkin dicapai 10-10-nya ke potret, nggak mungkin kan. Ada hanya sepotong. Dan sepotong itu kebetulan ada cacatnya. Belakangnya kosong ini. Nah, itu yang harus di crop supaya bagian kosong itu tidak melemahkan foto ini. Ini saya bilang bahwa rekayasa kadang-kadang membawa kebenaran malah. Ini kalau nggak dipotong, nggak di crop, foto ini malah bohong. Macet mana tuh belakangnya kosong gitu kan, orang bilang gitu. Itu loh. Oke. Itu saya tunjukkan ya bahwa rekayasa tidak selalu membawa keburukan. Itu saya crop untuk membawa ke kebenaran. Lanjut giveaway. Ini ada yang udah pasrah nih. Si Anton udah beli aja. Beli aja deh biar dapet. Jangan skeptis gitu dong. Usaha lagi. Masih dibagi-bagi kok. Gak usah beli. Kaos dong, kata Irfak. Papua jam berapa sekarang? 9:10 jam, sudah jam 11 ya? Tadi ada teman yang bilang, komen, jam 8.30 dong, biar habis taraweh. Ya bukannya apa-apa ya. Kita juga mikirin teman-teman kita yang di Wita dan Wit, ya kan, mereka kan selisihnya 1-2 jam. Kasihan kayak si Irfak tuh. Jam 11 malam sekarang dia. Kalau taraweh kan sunat, abis ini kita bisa sholat taraweh lagi gitu. Aku juga abis ini taraweh gitu. Ya kan, tapi yang 8 dan 3 aja, jangan yang 21. Oke Bang, lanjut Bang. Nah, ini foto karya senior saya, Kartono Riyadi, di Jogja, tentang Sultan Jogja. Nah,
karena Mas Kartono sudah meninggal, saya nggak tahu ini foto waktu meninggalnya Hamengkubuwono 9 atau pengangkatan Hamengkubuwono 10. Masalahnya keretanya tampak dari depan nggak jelas. Kalau dari samping, jelas kereta jenazah atau kereta untuk penobatan. Beda ya. Iya. Jadi saya lemparkan ini, bahkan beberapa kerabat keraton waktu itu menjawab ya dengan berbagai analisa. Tapi mohon maaf ya, saya lupa ya. Saya tetap lupa jawabannya. Ini pemakaman Hamengkubuwono 9 atau pengangkatan Hamengkubuwono 10. Ya, suasananya hampir sama. Saya lupa ini foto yang mana. Pernah saya tanyakan dan pernah dapat jawaban, tapi maaf saya lupa jawabannya ya. Tapi udahlah. Intinya Bang, adalah kalau ada yang tahu teman-teman di sini dapat tote bag, Bang. hehehe. Tapi jangan alasan yang logis ya. Jangan alasan yang logis ya. Kasih alasannya, misalnya ini begini tanggal sekian. Kalau yang lebih tahu nggak apa-apa. Ya, teman-teman yang tahu ini acara penobatan Sultan Hamengkubuwono 10 atau pemakaman Hamengkubuwono 9. Hamengkubuwono 9. Nah, tolong dijawab. Kalau ada yang benar, satu tote bag akan dikirimkan. Tapi jangan ke si Irfak, tote bagnya mahalan ongkos kirim ke Papua. Iya. Anti pedas juga jangan ikutan. Gue ngirim ke Swedia, mahalan ongkos kirimnya ke Swedia. Nggak lah, fair lah. Kalau si Irfak gue kirimin deh. Apapun gue kirimin kalau lu menang ya. Iyalah. Jadi inilah, waktu saya bikin buku PLN, andalan saya itu Jody, Ladung, Irfak, sama Stanley itu yang paling banyak menghasilkan foto ya. Irfak tuh foto-foto perbatasan semua ya, aku tolong. Jody itu berapa provinsi. Jadi, dan semuanya pakai drone semua ya. Menolong, keren semua lah. Teman-teman, ya misalnya itu kasih penjelasan ya, kenapa itu pemakaman. Jadi kita kasih itu yang logis. Oh karena ini, atau aku memang di sana saat itu, atau keretanya khusus ini, atau apa gitu, ya. Jadi kasih informasi. Aku tahu saja tuh kata Irfak, nawar lagi. Iya, ntar gua kasih kos Milau. Ya bagi Irfak, kalau tas itu kan kecil dibandingkan dengan tas-tas Papua, keren-keren ya nggak? Kali ya. Tapi tas Papua nggak bisa disablon, Irfak. Nggak bisa dikasih gambar. Ini foto asal-asalan pengangkatan karena banyak warna cerah. Foto aja asal-asalan, diskualifikasi nggak boleh. Motor itu harus benar. Bang, foto asal-asalnya Markus, kakaknya Lukas. Baik. Teman kita kepadang waktu itu ya. Iya, kita waktu itu kan ya. Apapun hadiahnya jangan kasih dia. Orang fotonya salah-salan. Kita udah serius jangan salah-salah. Ayo, ini Dimas Enjoy katanya pemakaman HB9. Terus kalau foto warna itu tahun 71 udah ada. Jangan salah ya. Tahun 71 pun foto warna udah ada, jangan salah. Iya. Kalau kata Mas Gofur Moto, penobatan HB10, alasannya tidak ada yang menangis. Emang kelihatan yang nangis atau enggak ya? Iya sih. Kalau nggak salah memang penobatan Hamengkubuwono 10. Rasanya ya. Kalau Mortanto, pemakaman HB9 tanggal 8 Oktober 88. Nah, misalnya pun itu betul, tanggal segitu, apakah bisa dipastikan ya? Gini, problemnya adalah, saya menemukan foto ini dalam bentuk cetakan di mejanya Mas Kartono setelah Mas Kartono meninggal. Saya beresin meja macam-macam, saya temukan foto ini, terus saya juga ini bingung nih. Beberapa teman Jogja juga nggak bisa memutuskan seperti itu. Kalau soal foto warna, tahun 71 udah ada foto warna, woi. Sejak kapan tahun 88 nggak ada foto warna? Itu ada Pak Agus Leonardus tuh, Bang. Hah? Pak Agus Leonardus jawab tuh, penobatan Sultan, pemakaman lewat selatan katanya. Nah, ayo. Oh, iya. Mas Agus dapat tote bag ya, Mas Agus dong. Benar ya? Itu penobatan Sultan ya? Iya, benar. Saya ingat, saya memori saya mulai membetulkannya ya, betul. Pintu itu Mas Agus jelas itu. Jatuh ke Pak Agus Leonardus karena jawabannya ya masuk akal. Pintunya, arahnya ya. Selatan. Arah. Itu tuh. Saya ingat arah pintu Mas Agus dong. Iya. Betul. Nah, gini, oke lah. Betul. Ingatan saya betul. Apalagi logikanya Mas Agus, arah itu betul sekali itu. Arif bagus lagi aduh. Rip, kan udah gue kirim nih Mas Arif.
Nanti kalau gue kirim semua ke Mas Arif, dia jualan tote nanti. Mas Agus, makasih Mas Agus. Iya betul, aku taraf pintu itu betul. Ya, teman-teman, jadi untuk yang ini dimenangkan oleh Pak Agus Leonardus karena lebih itu ya, jadi bukan pengangkatan karena warnanya cerah, bukan, ya itu betul, tidak ada yang menangis walaupun gue nggak tahu ada orang yang menangis atau nggak di sana gitu kan, tapi lebih logis ya, karena iya ke selatan nggak ada pohon-pohon itu kata Mas Agus, selatan nggak ada pohon-pohon, dia orang Jogja banget. Mas Agus itu saya profilkan di majalah Mata, bahwa karyanya banyak sekali tentang Jogja, Borobudur, dia naik pakai trike, orang lain belum model drone dia dah motor Borobudur pakai trike ya. Ini padahal di Pikat juga lucu juga, penobatan HB10 karena banyak yang dada-dada. Itu benar juga itu. Itu benar juga itu. Iya. Enggak, tapi kalau ada orang meninggal juga kasih salam gitu loh. Gitu ya. Waktu Pak Harto meninggal itu, saya di Jalan Cendana ya, mobil itu banyak orang yang angkat tangan itu, melambaikan tangan itu, serius. Tapi bukan dada-dada, melambai aja ya, melambai sedih. Ngangkat tangan kayak kasih salam itu ya, ngangkat tangan kayak salam itu. Oh tuh, ya, oke. Kalau... Ini lebih pas karena Pak Agus Leonardus motret buat Tempo, berarti udah fix dong. Itu pengangkatan Hamengkubuwono 10. Nah itu yang dibutuhkan jawabannya. Jadi Bang Arben udah nggak nanya-nanya lagi. Ya kan, Bang Arben kan tadi lupa, ini pemakaman HB9 atau pengangkatan HB10 ya. Udah fix kita tahu karena Pak Agus juga motret saat itu. Pak Agus, nanti DM alamatnya ya, tak kirimin tote bag-nya. Aku punya alamatnya ya. Ya wes. Masih Jogja toh? Masih Jogja toh, bukan kemana-mana. Mas Agus luar biasa loh. Informasi aja buat teman-teman, Pak Agus Leonardus kalau belum kenal kebangetan ya. Pak Agus Leonardus adalah tokoh fotografer senior kita yang tinggal di Jogja yang sekarang juga punya museum foto ya. Jadi teman-teman kalau museum foto, museum kamera. Kameranya koleksinya bikin ngiler. Teman-teman kalau ke Jogja cari deh, googling aja lah museum kamera Agus Leonardus ya. Mudah-mudahan bisa ketemu dan bisa kenal sama Pak Agus, bisa sharing-sharing sama Pak Agus. Tapi kalau jangan satu kasihan Pak Agus. Kalau datang Agus banyak gitu loh. Kalau satu-satu, nanti datang satu pergi, satu lagi datang kasihan Mas Agus. Dia atur. Kalau nggak bisa kantor, biar ke Milan Indonesia yang ngatur turnya. Iklan. Setelah itu nanti kita akan ada museum kamera lagi di Cempaka Putih, rumahnya Bang Arbain Rambe. Iya. Tak tambahin. Tunggu. Saya mau pamer kalian ya. Ini kamera saya, ini tuh beberapa kamera saya itu lagi di balik ulas-ulas itu mau saya beresin lah. Tapi akhirnya setelah lihat museumnya Mas Agus, saya minder. Jadi yang mutunya nggak bagus, udah saya singkirin. Jangan Bang. Bang, namanya museum itu nggak harus mutu yang bagus saja. Jadi kita juga tahu perbandingan. Yang penting ada nilai historinya gitu kan. Itu yang di depan saya itu. Itu nilai histori yang penting. Double lens mulusnya minta ampun tuh, double lens ya, Rolleiflex sampai bungkus kulitnya pun masih mulus banget ya. Kalau ini serutan pensil. Serutan pensil. Iya, jangan Bang. Nah, kalau aku punya kamera-kamera tuh, bukan kamera, lensa sih ya Bang, bisa bawa tuh lensa-lensa yang kepakai. Aku jadiin pengganjal pintu itu, bisa jadi pengisi. Itu kan lensa Nikon yang gue buat ganjal pintu. Kan gede-gede tuh. Soalnya dibenerin juga mahal. Gue simpan lagi sini. Ya ntar gue kasih abang lah. Aku dua dikasih smartphone tua. Dari dulu mengirim koleksiku bersama Nokia komunikator yang gede itu. Satunya O2 itu ya. O2 sama apa? O itu? HP. Ya, HP sama O2. Gaya itu ya. Saya pernah punya yang O2 itu, saya pernah versi yang sebelumnya. Saya cuma buat main catur asik. Aku malah bingung buat apa dulu tuh. Yang penting punya aja, sama kayak abang gaya-gaya dulu. Tapi aku lega, karena udah aku kasih ke abang, jadi abang yang nerusin nyimpannya. Masih itu, aku simpan dengan baik tuh. Tunggu. Terus sekarang kita melanjut lagi. Ini. Oh, ini kampanye Jokowi ya. Di Senayan. Ini saya ingat tahunnya.
Ini 6 Juli 2014. Ingat betul, 6 Juli 2014, kampanye terakhir Jokowi sebagai orang biasa. Kenapa kampanye Jokowi terakhir yang periode kedua 2019 nggak bisa dibikin gini? Karena dia udah presiden, nggak boleh ada drone. Oke? Nggak boleh ada drone. Ini masih pakai drone. Yang motret Kompas.com, pilotnya 2. Waktu itu drone masih Phantom 1 ya. Phantom 1 pakai GoPro. Jadi satu pilot drone-nya, satu pilot GoPro-nya. Jadi remote-nya ada 2. Remote-in GoPro, Masih ingat. sama ngerimutin. Jadi GoPro-nya ada antena sendiri, drone-nya ada antena sendiri ya. Era itu ya, era 2014 ya. Masih Phantom 1, pakai GoPro nempel di Phantom 1. Pilot drone-nya Frederick Moses. Pilot GoPro-nya adalah Kristanto Purnomo. Jadi kreditnya 2 orang. Frederick Rodian Moses sama Kristianto Purnomo. Ini dijadikan HL-nya Kompas. Anda lihat foto ini ya. Ini kalau nggak pakai drone nggak mungkin. Nggak dapat moodnya ya nggak? Bisa sih Harus Bang. pakai drone. Di tiang itu di tiang papan pengumuman. J. Subiakto tuh karena yang punya sound system J. Subiakto, dia naik di atas. J. Subiakto punya gambar yang mirip segini ya, kira-kira itu. Iya. Artinya gini. High angle kenapa menarik? High angle itu menarik terutama kalau kita mau bilang ukuran sama mau bilang jumlah. Ngomong orang banyak, Anda nggak mungkin dari bawah motretnya. Kayak tadi kemacetan nagrek tadi, kalau Anda motret dari bawah nggak mungkin dapat kemacetan. Udah dari atas pun dapat kemacetannya cuma paling 200 meter itu kan, padahal kemacetannya 10 kilo gitu. High angle, jadi ngomong ini, kita ngomong high angle. High angle itu, posisi high angle itu bisa sangat menarik. Saya kasih contoh adalah foto-foto high angle. Kok berantakan sih. Ini sorry. Ini high angle ya. Ini ngomongin Jakarta. Itu ada Monas ya, ada Monas. Ya, Jakarta ya, itu ada Senayan tuh, GBK ya, Senayan, ada Monas. Ini saya motret dari pesawat terbang, bukan drone. Ini tingginya udah 1 km lebih ya. Ini Cengkareng dari pesawat. Nah, ini Anda belilah buku ini buku dahsyat sekali. Buku apa tuh? Oke, ini Above Jakarta. Nah, nanti kita bahas ya. Yang motret temannya Raditya Darian. Pak Raditya Darian ini, saya kenal, dia memang suka GPS dulu. Jadi nomor telepon dia di handphone saya adalah Raditya GPS. Saya kenal 2003-2004, waktu itu per GPS-an ya. Saya ingat Valen Riyadi dari Jogja mau ke Aceh, naik mobil, mulai bawa GPS. Masih melesetnya 20 meteran. Jadi dia lewat Jalan Sudirman, di petanya itu mobilnya di gedung-gedung itu, jadi masih meleset, disempurnakan. Pak Raditya itu dulu termasuk yang aktif ya untuk memperbaiki peta-peta Jakarta dan sebagainya. Dia memang gila aerial. Nah, Above Jakarta ini, ide dia adalah sebuah buku dari Amerika, Above apa gitu ya. Jadi akhirnya dia membeli foto-foto Jakarta dari udara,